Orang Melayu Jambi. Orang Melayu Jambi adalah suku Melayu Jambi, merupakan sebuah sub-etnik suku Melayu yang berasal daripada Provinsi Jambi. Mereka mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung, Batanghari, Bungo Tebo dan sebahagian Sarko. Dusun-dusun mereka saling berjauhan dengan rumah-rumah yang dibangun di pinggiran sungai besar ataupun sungai kecil. Sejarah Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam kesusastraan kuno. Nama negeri ini sering disebut dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Ini merupakan bukti bahawa orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi, khususnya suku Jambi yang mereka sebut dengan nama Chan Pei. Diperkirakan telah berdiri 3 kerajaan Melayu kuno di Jambi, iaitu Koying abad ke-3 Masihi, Tupoh abad ke-3 Masihi dan Kantoli abad ke-5 Masihi. Seiring perkembangan zaman, kerajaan-kerajaan ini perlahan terlupakan dan sisa-sisa reruntuhan atau peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Jambi dulu merupakan bagian dari wilayah Minanga Kamwa, adalah tanah asal pendiri kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Dari wilayah inilah banyak lahirnya raja-raja di Nusantara, sebaik sekarang yang berada di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Negeri Jambi pernah dikuasai oleh beberapa kekuatan besar, mulai daripada Sriwijaya, Malaka hingga Kesultanan Johor. Manakala asal-usul Jambi, Al-Khoreber dalam bukunya Antropologi menyebutkan bahawa ada 8 ras terpenting di dunia, yakni ras Caucasoid, Mongoliot, Negroid, Bashman, Widoid, Australoid, Polynesia dan ras Ainu. Jauh sesudah zaman IS, maka ras Mongoliot menyebar ke selatan benua Asia, bahkan sampai ke benua Amerika melalui Selat Bering. Salah satu subras Mongoliot adalah Malayan Mongoliot yang mendominasi penduduk Asia Tenggara. Lautan dan daratan masyarakat yang berbudaya Melayu merupakan percampuran daripada hasil perpaduan orang Austro-Melannesoid dari selatan dengan Paleot-Mongoloid dari utara. Dengan dasar ini, maka bangsa Melayu Jambi adalah percampuran antara banyak ras manusia dan perpaduan antara banyak macam pengaruh kebudayaan sejak 10,000 sebelum Masihi. Manusia Austro-Melannesoid pada mulanya menempati kawasan dekat pantai dan sungai-sungai. Hidup di dalam gua batu kerang atau Abruzos Roches. Sekarang lokasi gua-gua batu kerang jauh di pedalaman. Gua ini dijumpai di Sumatera, Jambi, Medan, Langsa, Aceh, Sulawesi, Papua, Kedah dan Pahang. Migrasi manusia ras Mongoloid masuk perairan Asia Tenggara melahirkan manusia Proto-Melayu, yaitu Melayu tua dan Diotro-Melayu, Melayu muda. Tapi tidak dapat diketahui kepastian kapan penyebaran itu dimulai. Ahli sejarah hanya menghasilkan interpretasi terhadap temuan benda-benda budaya yang ditinggalkan. Ini pun jumlahnya sangat terbatas sehingga terbatas pula apa yang dapat diungkapkan. Diperkirakan migrasi Polio-Mongoloid ke Asia Tenggara terjadi dalam period prasejarah yang sangat panjang, antara tahun 10,000 sebelum Masihi sampai tahun 2000 sebelum Masihi. Di Asia Tenggara, manusia Paleo-Mongoloid ini bertemu dengan manusia Austro-Melannesoid yang melahirkan manusia Proto-Melayu. Pada masa Indonesia memasuki zaman logam, maka antara tahun 2000 hingga 500 sebelum Masihi dan antara tahun 500 Masihi sampai menginjak awal abadi Masihi terjadi lagi migrasi penduduk dari daerah Tonkin, Dongson di pergunungan Baskon, Hau Bin, Vietnam ke Asia Tenggara. Penyebaran manusia pada period ini adalah percampuran manusia Proto-Melayu dengan ras Mongoloid yang melahirkan manusia Diotro-Melayu. Manusia Proto-Melayu mengembangkan kebudayaan batu tua, yakni kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kapak persegi disebut kapak genggam atau kapak Sumatera, sedangkan kapak lonjong disebut kapak pendek. Peralatan hidup manusia Proto-Melayu di antara
lain dan alat-alat mikrolit serpihan batu obsidian. Manusia Diotro Melayu di Indonesia mengembangkan kebudayaan logam dan perunggu. Manusia Diotro Melayu sangat penting artinya bagi sejarah penyebaran suku bangsa di Indonesia. Kerana mereka inilah yang dianggap sebagai cikal bakal orang Melayu dan kebudayaan Melayu termasuk Melayu Jambi. Kebudayaan Dongson masuk Indonesia melalui dua arah. Pertama daripada Vietnam menyebar ke Kemboja, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa dan menuju ke Nusantara. Di daerah inilah berkembang kebudayaan kapak persegi atau kapak genggam dan kapak Sumatera. Kedua dari daratan Asia menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku dan Papua berkembang kebudayaan kapak lonjong. Untuk Pulau Sumatera telah teridentifikasi paling kurang ada 6 etnis tertua antara lain suku Kerinci di Kaldera. Yang kedua, suku Bersemah Pasema di Lembah Dempo, suku Ranau di Lampung di sekitar Danau Ranau, suku Minangkabau di Lembah Danau Singkarak Maninjau, suku Batak Toba di Danau Toba, suku Alas Gayo di Tanah Gayo, Aceh. Sejak ratusan tahun lampau wilayah Jambi telah dihuni oleh masyarakat Proto Melayu seperti suku Kerinci, Batin, Penghulu dan suku Anak Dalam. Pada masa lampau mereka ini telah melatar belakangi perkembangan bahasa Melayu Jambi, budaya Melayu maupun pasang naik dan turun kerajaan Melayu di daerah Jambi. Begitu pula halnya mereka telah melewati perjalanan sejarah yang teramat panjang diawali masa prasejarah Melayu Buddha dan Melayu Islam sampai masa perjuangan melawan penjajah dan period kemerdekaan. Sebelum abad Masihi, masyarakat Proto Melayu di Jambi telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pergunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan ini antara lain adalah suku Kerinci. Orang Kerinci diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masihi. Sampai tahun 2000 sebelum Masihi, mereka telah mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Pada zaman dahulu, yang dimaksud dengan wilayah Kerinci adalah mencakup daerah yang disebut dengan dalam adat Jambi sebagai Kerinci Atas dan Kerinci Rendah. Istilah Kerinci berawal dari kata Korintici, yang artinya negeri di atas bukit. Diperkirakan sekitar awal abad 1 Masihi agama Buddha mulai hadir di daerah Jambi. Kehadiran agama Buddha ini telah mendorong lahir dan berkembangnya suatu corak kebudayaan Melayu Buddha. Kebudayaan ini diidentifikasi sebagai corak kebudayaan Melayu kuno. Kehadiran kebudayaan Melayu Buddha ini di daerah Jambi menempati rentang waktu ataupun period yang panjang, iaitu masa munculnya agama Buddha sekitar abad 1 Masihi, masa perkembangan sekitar abad 4 hingga 6 Masihi, masa kejayaan sekitar abad 6 hingga 11 Masihi, masa menurun sekitar 11 hingga 14 Masihi, masa tenggelam sekitar abad 14 hingga 19 Masihi, dan yang terakhir, masa muncul kembali sekitar awal abad 20 Masihi sehingga sekarang. Pada masa kebudayaan Melayu Buddha mulai mundur, maka bersamaan periodnya kebudayaan Melayu Islam mulai berkembang. Kehadiran Islam di Jambi diperkirakan terjadi pada akhir abad 7 Masihi sampai sekitar awal abad 11 Masihi. Pada awal abad 11 Masihi, ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Dalam penyebaran Islam di Jambi, Pulau Berhala, pulau yang berada di sebelah timur laut Jambi, dipandang sebagai pulau yang teramat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Kehadiran Islam ini telah membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam secara pelan-pelan tapi pasti mulai menggeser kebudayaan Melayu Buddha sampai berkembangannya satu corak kebudayaan Melayu Islam. Dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Jambi lebih dominan unsur Islaminya. Di dalam hal kebiasaan tradisi terlihat adanya alkulturasi antara unsur kebudayaan yang Islamik dengan corak Melayu kuno yang Buddhistis. Unsur-unsur kebudayaan Melayu Jambi antara lain adalah seperti berikut: upacara kepercayaan tradisional, sistem masyarakat, gotong royong, perkawinan, kepimpinan, pendidikan, bahasa, kesenian, pergaulan muda-mudi, mata pencarian, bangunan, peralatan dan perlengkapan hidup, permainan, teknologi, pengelolaan sumber daya alam, makanan dan minuman, ilmu pengetahuan, pajak negeri, hukum adat, pengobatan tradisional.
Masyarakat Melayu Jambi. Kehidupan orang Melayu Jambi sekarang masih dapat dilihat dari pengelompokan suku atau kalbu, iaitu pengelompokan sosial yang erat hubungannya dengan Kesultanan Jambi dahulu. Jumlah kalbu yang masih tersisa ada 12, iaitu Jebus, Pemayung, Marosebo, Awin, Petajin, suku Tujuh Koto, Mentong, Panagan, Serdadu, Kabelan, Aur Hitam, dan Pinokowon Tengah. Lingkungan kesatuan hidup setempatnya yang terkecil disebut dusun, sekarang setingkat dengan desa. Setiap dusun mempunyai nama berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ada dusun yang bernama Teluk Leban kerana terletak di teluk yang ditumbuhi pokok kayu leban. Ada yang dinamakan Rantau Panjang kerana terletak di sebuah rantau daratan yang panjang. Pemimpinnya disebut penghulu dusun. Selanjutnya masing-masing dusun dikendalikan oleh marga yang dipimpin oleh seorang pesirah. Marga adalah wilayah adat dari orang-orang yang merasa masih satu asal nenek moyang atau kerana adanya ikatan persekutuan kekerabatan pada masa lalu. Dalam masyarakat suku Melayu Jambi masih tampak sisa-sisa pelapisan sosial lama, ditandai oleh adanya golongan bangsawan yang berasal dari keturunan raja-raja zaman dahulu, iaitu mereka yang bergelar Raden, Syed atau Kemas. Golongan menengah adalah para saudagar besar, pemilikan perkebunan. Rakyat banyak biasanya menyebut diri orang kecil ataupun orang kecil. Sistem pelapisan sosial seperti ini semakin lama semakin berubah. Orang Melayu Jambi hidup dalam rumah tangga keluarga inti monogami dengan prinsip garis keturunan yang bilateral. Pilihan jodoh cenderung untuk endogami dusun. Sistem kekeraban. Dalam kehidupan orang Melayu Jambi menjalankan prinsip bilateral dengan menempatkan faktor keluarga bati sebagai dasar perhitungan hubungan kekeluargaan. Mereka selalu memiliki hubungan kekeraban dari pihak ibu maupun bapa. Sistem kekerabatan tersebut disebut dengan istilah sanak, iaitu keturunan hingga generasi ketiga. Kelompok ini biasanya saling membantu dalam setiap acara keluarga seperti perkahwinan, kematian dan lain-lain. Hak dan kewajiban diatur berdasarkan perbedaan usia, terutama dalam setiap upacara adat. Tapi dalam kenyataannya saat ini, tingkatan sosial terlihat berdasarkan tingkat pendidikan, harta dan jabatan. Seseorang kepala desa di kalangan orang Melayu disebut sebagai datu, yang relatif dijadikan panutan oleh masyarakat. Adat dan budaya pula. Tradisi adat dan budaya suku Melayu Jambi selain didominasi oleh budaya Melayu, mirip juga dengan budaya suku Minangkabau. Hal ini kemungkinan antara suku Melayu Jambi dan suku Minangkabau terjadi hubungan kekerabatan pada masa lalu atau bersumber dari asal-usul daripada nenek moyang yang sama. Mata pencarian beliau pula. Mata pencarian mereka terutama bercocok tanam di ladang yang mereka bagi menjadi 4 bentuk, iaitu paralek, kabun mudo, umur rendah dan talang. Paralek adalah ladang dekat desa yang ditanami cabai, kekacang-kacangan dan sayur-sayuran. Kabun muda adalah ladang yang ditanami tanaman muda seperti pisang, kedelai dan kacang tanah. Umur rendah adalah ladang agak luas yang ditanam padi dan di sekitarnya ditanami jagung, sorghum, ketimun dan lain-lain. Sedangkan umur talang adalah ladang yang terletak jauh dari desa, terutama ditanami padi dan tanaman keras seperti karet dan durian. Selain bercocok tanam, orang Melayu Jambi banyak juga bertani nelayan, berdagang dan bekerja di sektor pemerintahan. Bagi suku bahasa, suku Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar menggunakan bahasa Melayu Jambi, atau masyarakat Jambi sering menyebut dengan Baso Jambi, yang masih satu rumpun dengan bahasa Melayu lainnya di Nusantara, yakni rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu Jambi sendiri terkenal dengan dialek kosong, mirip bahasa Melayu Palembang dan bahasa Melayu Bengkulu yang sama-sama berdialek kosong. Seperti saya dalam bahasa Indonesia menjadi sayo dalam bahasa Melayu Jambi, kemana dalam bahasa Indonesia menjadi kemano dalam bahasa Melayu Jambi, apa dalam bahasa Indonesia menjadi apo dalam bahasa Melayu Jambi.